Hai, di PC Windows kalian mungkin ada aplikasi ini. Kita coba buat yuk dengan bahasa Python. Install dulu Qt Designer-nya, library by Qt 5, dan PYUIC 5. Buka Qt Designer, kemudian buat file baru. Lebarkan frame-nya supaya lebih enak waktu buat desainnya. Tambahkan label untuk mengambilkan video dari kamera. Atur ukurannya menjadi 640 kali 480. Atur juga warna backgroundnya ke style sheet supaya ada kontras antara frame video dengan frame utama. Simpan file, kemudian preview dengan menekan tombol Ctrl R. Tambahkan push button, posisikan di tengah frame, ganti tulisannya menjadi capture. Ganti nama label dan push button. Label menjadi lbla_video dan push button menjadi pp_capture. Ke folder tempat menyimpan file, kemudian buka terminal. Kita akan konversi file .ui menjadi .py dengan menulis pyuic5 spasi kamera.ui spasi -o spasi kamera.py. Ini akan memudahkan kita ketika mengembangkannya nanti. Kita edit di Visual Studio Code, buat file main.py. File ini yang akan menjalankan tampilan tadi. Kita coba run. Ya, berhasil mengambilkan. Buat satu file lagi, yaitu function.py. Nantinya semua fungsi-fungsi yang ada di UI atau tampilan tadi kita buat di file ini ya. Import file kamera.py. Fungsi pertama yang akan dicoba adalah push button. Ketika push button ditekan, maka akan menampilkan tulisan PB tertekan. Kembali lagi ke file main.py. Import file function. Buat objek func dari kelas function dengan parameternya adalah UI. Coba run lagi. Kemudian tekan tombol capture. Ya, berhasil untuk menjalankan fungsi push button, yaitu menampilkan tulisan PB tertekan. Ke file function, tambahkan library yang nanti akan kita gunakan. Buat file video yang menginherit ke kelas Qthread. Buat fungsi run, import library OpenCV yaitu CV2. Ini digunakan untuk mendapatkan gambar dari kamera. Kemudian looping untuk menjalankan kamera PC. Buat fungsi stop, hanya berisi untuk mengubah nilai variabel yaitu self.is_loop menjadi false. Kemudian kita ganti true di samping while dengan self.is_loop dan inisialisasikan variabel di fungsi init. Hal ini supaya looping dapat kita hentikan secara manual. Buat objek bernama signal video dari kelas PyQt signal dengan parameternya adalah tipe data yang dikirim, yaitu QImage. Buat fungsi emit image, isinya adalah mengkonversi gambar dari OpenCV menjadi QImage. Kemudian di-emit atau dikirim ke tampilan. Buat objek video dari kelas video, untuk menjalankan thread dengan fungsi self.video.start. Kemudian buat data handlernya ke fungsi update video. Atur gambar ke lbl_video. Coba run lagi. Ya, sudah bisa untuk menampilkan video dari kamera laptop. Ini masih kurang satu step lagi, yaitu capture gambar.
Buat objek signal capture dari PyQt signal dengan parameternya adalah boolean atau bool. Buat data handlernya ke update capture. Di fungsi update capture, kita hanya akan mengubah nilai variabel, yaitu variabel capture image menjadi true. Inisialisasi capture image dengan nilai false. Di dalam loop, buat kondisi jika nilai capture image adalah true, maka akan menyimpan gambar dengan fungsi civic2.imWrite. Dengan parameternya adalah nama file dan data gambarnya. Di fungsi handler push button, tambahkan perintah untuk mengirim atau emit nilai true ke signal capture. Coba run lagi, tekan tombol capture. Ya, berhasil menyimpan gambar dari kamera PC. Ini masih menimpa file-file sebelumnya ya. Import datetime, kemudian ke fungsi menyimpan gambar, tambahkan waktu pada nama filenya. Run ulang. Ya, berhasil. Ketika menyimpan, maka waktu menyimpannya ikut dalam nama file. Coba lagi. Ya, berhasil. Tidak menimpa file sebelumnya. Ya, kita juga berhasil meniru fungsi aplikasi kamera di Windows menggunakan bahasa Python. Jika ada pertanyaan ataupun untuk request tutorial lain, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba.